warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Para alim ulama yang semati, mas-mas mbak-mbak, adik-adik yang saya sayangi semuanya, seluruh sivitas ibadah Masjid Baitur Rahman. Alhamdulillah pada pagi ini Allah memampukan kita untuk bersama-sama berbagi pengalaman atau ilmu, dan topik kali ini adalah pertanyaan untuk diri kita masing-masing. Setelah nanti kita kan sudah dapat 20 hari ya, hari ini 21, terus nanti sampai tanggal 30 selesai, hanya tinggal 9 hari tadi ya. 10 ya. Iya, 10 hari lagi selesai. Apa harapannya Bapak Ibu setelah kita dari bulan Ramadan masuk bulan apa ya? Syawal. Artinya apa? Meningkat. Kan mari kita tanyakan di masing-masing meningkat kayaknya. Kita bisa mendeteksi mumpung ini belum selesai, jadi masih ada persiapan dan meningkat tenang. Makanya 10 hari terakhir kita harus tingkatkan lebih intensif beberapa hal agar nanti pasca Ramadan memang set gitu meningkat. Pertama meningkat S-nya, Y-nya, A-nya, B-A, A dan L-nya. Pertama meningkat S-nya. Apa itu S-nya? Semangat ibadahnya. Kalau kemarin sebelum Ramadan, Sa'ban, Rajab kita nggak biasa Senin Kemis, Daud. Nah, nanti saya pertanyakan. Kalau trainingan berhasil, training Ramadan ini berhasil, nanti kita masih berusaha puasa Syawal. Habis itu nanti Senin Kemis atau Ayyamudin ya. Setidaknya 3 hari. Syukur bisa Senin Kemis. Ya, kalau itu ya berarti trainingan berhasil. Kalau tidak, nanti malah muncul harga nafsu perpetenang. Wah, nanti tambah lemu, asam urat, kolesterol naik, asam urat naik, nanti terus rumah sakit Sarjito pasiennya tambah banyak. Di rumah sakit dan lain. Saya pernah meneliti bagaimana perubahan penyakit pra dan pasca Ramadan. Misal meneliti lagi ini sekarang yang pola sekarang ini di puskesmas, di kota dan desa, dan nanti rumah sakit kota desa, kota dan atau tidak kota. Nanti apa sama polanya? Dulu pernah saya pernah meneliti di UGD Sarjito. Sebelum Lebaran itu penyakitnya sedikit. Jadi pas pulang 5 hari itu pasien itu entek. Rumah sakit itu pasien pulang kabeh itu. Jadi iya betul. Yang betul tidak hanya perawatnya, dokter, pasien juga betulan. Kalau person pun enak nyuruh langsung kalau entek itu. Pasien sedikit banget, kecuali yang patah-patah itu, kankernya tidak bisa apa-apa. Kanker pun bisa pulang itu, ya Allah. Karena pengen menikmati, ya Allah. Apa? Menikmati S yang kedua, silaturahimnya. Ya Allah. Yang dulu nggak pulang, nanti Mas Boto pulang dari Jakarta, dari Jakarta, Bandung, Bogor, Balikpapan, Bantul, dimasukin. Balik dengan membawa sensasinya, mobilnya bagus, jebule rental. Dan masyarakat juga masalahnya ukur sukses dari mobil gampang, rental tak sopir kota ganti sopir. Alhamdulillah sukses ya, alhamdulillah rental apa mantap. Ibu-ibu yang hormati, jadi meningkat semangat ibadahnya, semangat silaturahimnya. Makanya banyak orang Syawal itu pikir ada acara ngumpulke balung
bisa saling menghalalkan lebih halal dia. Kemudian ketemu pangan-pangan. Ya Allah, senang banget itu. Terus cerita suksesnya. Nanti ketemu tuh ceramah dewe, saya ngomong dewe. Sampai kondisi sawah ini tak tahu kesehatan. Permantan beragam. Ini kalau tidak ceramah bener ini, tak kentos gitu. Tapi tak tahu gak bisa banget. Pak ceramah dimulai bulan, ya malah seneng kamu. Makanya kalau saya ceramah itu topiknya tentang penyakit-penyakit yang mengerikan sawah dan sawah. Kami saja meneliti penyakit apa yang sering pada Ramadan hari ke satu sore itu udah banyak masanya. Nanti itu bulu mah terjadi pemaksaan lambung untuk diisi dengan tergopoh-gopoh. Apalagi minumnya pakai sirup. Ya Allah, limun dulu sih. Kayak bentuk. Kayak gelali itu loh. Wah itu manis biang itu kan limun sebetulnya. Madu yang kan juga sama. Yang menentu. Karena kalau terlalu pekat itu menarik cairan di sekitar lambung itu panas perih rasanya. Dan itu Bapak Ibu. Dan apalagi sirupnya saya tuh tadi ambil satu sowan tetangga saya itu mesti pulang si sakit. Tetangga itu mesti dodol ambil botol mesti dodol limun sing ijo tuh. Jangan dahulu ada limun yang ijo tuh. Ijo kayak kontak kayak tok. Wah clear waduh iki. Kayak kebak sak gelas. Aduh. Lentek es meneh iki yo. Kowe. Bu, ini semarang kayak kita bareng. Monggo, begitu lah gelo orang kabeh bari itu. Ibu bilang teman tapi sana yang pengen belakang depan karena itu maka disarankan ibu kalau nyuguh itu jangan air jangan yang banyak ya mau nyuguh sirup ya jangan terlalu banyak perlu ya tapi jangan tong kecil aja minum jam-jam tak jempol masa tutupin ya kok gini banget itu disaran dokter Pak parah juga saya kira kok cuci ini mana IBB yang tempatnya itu tidak semangat ibadahnya meningkat atau tidak. Sebenarnya kalau Ramadan itu berhasil mestinya pas Ramadan lebih sehat dibanding pra-Ramadan. Jangan bandingkan Ramadan ya, Ramadan paling bagus. Ramadan bulan yang paling bagus. Ya, penyakit itu relatif sedikit. Ya jangan Bapak Ibu. Hampir cuma praktek dokter sepi, rumah sakit sepi. Kecuali yang kecelakaan. Jarang yang sakit Ramadan. Apalagi benar nanti. Atau sebuah target itu rumah sakit itu udah. Di poliklinik sini ketepan. Yang Bapak Ibu yang mengharapkan pasien doloro itu ketepan di pasien. Cici. Cukup praktekan sore. Loro tok, 8 jam loro tok. Ya dokter transportnya kurang. Mereka yang teman itu. Kayak mencari yang sakit. Jadi memang karena ternyata dengan menahan makan minum itu memang badan lebih sehat. Otak satu pintar semua, lemaknya terbakar, berat badan dah turun dulu. Berapa kilo? 2 kilo. Sabar. Rata-rata kalau dibandingkan sebelum Ramadan itu memang 2 kilo ya. Kalau nanti minggunya 1 on, 5 on. Tapi rata-rata 3 kilo, atau 2 kilo, 4 kilo. Ini Bapak Ibu, jadi sebab pertama semangat ibadah kita meningkatnya, termasuk kajian sampai syuruk nanti ada enggak di sini kayaknya udah bagus ya sini masjidnya ada bagus. Ini masih tanahnya masih 2 kali yang masih masjid yang jarang. Itu sudah berapa ya Ustaz? Berapa ya? Ada 10 tahun. Ada ya. Termasuk masjid yang jarang ada 2 gelombang ya. Gelombang pertama gelombang romo biasa, kelas biasa, kelas ngantuk, ya tetap turu 12 yang ngantuk kelas 1 militan yang malam-malam baru. Ngantuk juga soalnya bangun tidur. Ngantuk juga ya.
Jadi kelasnya untuk bank itu kita gampang ya. Keutamanya di utamanya. Babil semati ini yang pertama semangatnya, kemudian mestinya sehatnya atau stamina, dan kemudian bersilaturahim jadi hal yang menyenangkan di bulan-bulan itu. Tapi tidak hanya syahwat sebenarnya silaturahim itu, dan sebaiknya di waktu silaturahim itu bukan memamerkan kekayaannya, tapi memamerkan kalau ibadahnya, dan menanyakan ibadahnya saja. Sebaiknya saya menanyakan ibadahnya kepada yang lainnya. Mas, jangan merasa meningkat apa nih Mas, tanya saja. Paling enggak nanti itu memicu kita. Ngaji belum Mas? Oh, terus satu ngapain? Oh, meng semua jawab meng. Oh gitu aja. Oh, ribet saya kalau dari sakit terjenengan gitu ya. Jadi kalau kita kalau lebih bagus kita puji. Ya. Dengan satu sergap itu nggak sah. Kalau dari jadi kita dipuji itu karyanya, peningkatannya itu. Langsung, oh sama soleh banget bencana. Nanti pemelinti nanti. Ini bahaya, benar. Kata Profesor Dr. Siti Rahyati Tomo itu kalau memuji orang jangan sifat, tapi capaiannya kan prestasinya begini. Misalnya, mana ini kalau kita atas sekolah itu bijinya muda, oh ada nilainya mudanya. Wah, senang. Wah, udah senangi ya kita aja. Jadi nggak usah ngomong pintar, nggak usah ngomong pintar. Nilainya bagus sama nanti. Wah, sampai jawab soal apa? Soal pengertian gitu aja. Nanti membantu orang, enggak kan? Ada termasuk yang dinilai menangan tuh. Jadi ada rasa itu hal yang bagus gitu. Jadi tidak terlalu muji, tapi kan muji bukan memuji orang yang sifatnya, tapi usahanya mencapai itu. Ini metode ini Bapak Ibu bisa diterapkan untuk memuji siapa saja tekniknya. Jadi Profesor dari psikologi UGM itu perkembangan itu kalau memuji orang itu silakan diterapkan untuk perusahaan, nanti bagus kan. Jadi misalnya metik jajalah, wih ketika ini bagus banget ini. Cepat, bagus. Apresiasi. Ya itu namanya apresiasi. Yaitu tolong kalau silaturahim mengapresiasi sebuah prestasi yang telah dilakukan oleh teman-temannya. Mungkin putranya, ya. Mungkin dia biasa saja, tapi putranya sukses kita apresiasi. Jadi tolong itu terus apalagi kita dengar dia zakat apa gitu ya. Itu dikabarkan sebenarnya Mas yo anu yen wingi anu ya orang kaya sithik kok. Itu yo enggak gampang seperti itu. Nanti kita katakan enggak gampang tuh memuji usahanya, effortnya. Kok bisa anak seperti itu, atau kok punya hobi seperti itu, kompak satu keluarga, kok nyumbang apa itu, wah itu keren banget. Itu kita buka keluarga saya bisa dilakukan jenengan, dan tidak apa-apa seperti itu. Soalnya kalau kita ada kabar baik itu banyak disebarluaskan, kebaikan tetangga disebarluaskan, kebaikan. Kekurangannya nggak usah. Ya. Kekurangannya dari perilaku ya. Tapi kalau harta kita boleh untuk dengan suami istri boleh ngomong alhamdulillah ya. Kalau harta kita bandingin sing sing parah atau sing sugih, malah stres nanti. Alhamdulillah yo. Alhamdulillah itu Mas. Alhamdulillah berhasil ada sih. Kamu sing untuk betul wangi lagu isi dia bakal berbangun enak yo. Oh yo. Ada beras. Alhamdulillah aku itu mantap, alhamdulillah ya Allah. Enak, ireng-irengnya kayak badaknya loh. Cili-cili ireng. Kutu. Ya kutu. Aku tuh beras itu. Badak beras. Badak cili-cili ireng. Itu namanya badak apa gitu. Ya Allah ya jadi boleh Andi kalau untuk ini dengan izin suami kita muji kekurangan apa kita mensyukuri. Berarti sehat. Kalau kita mau dididik sehat yo bersyukur dulu sehat. Ini ayat ayu loh Mas. Oh sebenarnya sehatnya orang gitu kok. Ayu dek lah cepet bojone dek. Aku
Aku ini. Jadi jangan memuji kalau rupa itu nggak sahabat, nanti menyakiti hati. Nah, Mas, berupa kayak Mas itu menyinggung perasaan. Sama, dia langsung ketemu kayak itu menyinggung. Kita banding untuk kelas ini kisah orang banding kelas ini dulu. Nah, ibadahnya boleh, yang boleh. Tapi kalau fisik suge itu ayu bagus itu rasa ngomong kayak. Nih tabane sing ning sore pokoke sing nyusul kabeh nek bahasane perfisikan perbodonan itu. Kalau ora tongone ra yo RT yo. Makanya kita perlu silaturahmi kadang-kadang bagus lebih Bu. Dulan-dulan itu perlu. Melaku 1 jam melaku ubeng. Nanti Ustaznya tak tolong cermati siapa berikan sesuatu yang bisa diberi masukan. Terus nanti pulang siapa berikan masukan apa? Kecermatan teliti itu nanti kita nilai bagus bahagia. Seperti apa? Supaya orang terbiasa melihat sisi kecil dan sekitarnya akan mensyukuri nikmat Allah pada dirinya. Ini yang pertama S. Ibu yang mati, ini ada gambar-gambaran yang unik tapi saya nggak akan lepas. Nanti kita pindah aja ke Y. Apa itu Y? Orang yang trainingnya berhasil. Akidah itu makin mantap. Maka bahwa wong sing poso tenanan iman disaban akan dapat Allah Lailatul Qadar. Dapat Lailatul Qadar. Apa ibadat Ramadan dapat Lailatul Qadar. Semua saja tidak harus ibadah di masjid ini. Baik di bulan Ramadan dia bagus ibadahnya, bagus. Misalnya jam sakit, masuk ke masjid atau menjaga suaminya atau istrinya sakit, masuk ke masjid terus ya mungkin. Pas tanggal itu aku main masjid deh, merentok. Aku nih ngomong ibadah apa yang bojone. Anak yang ngurus, nabi periksa di rumah sakit, dokter, mikat rentok apa? Dokter khusus yang tidak dinas di rumah sakit, nanti usul perbuatan izin cuti bareng-bareng masih bangkrut. Dan bangkrut pasarnya kan mati pirang-pirang nanti. Maka ada pertanyaan dari seorang ulama ini kemarin pertanyaan menarik ini. Sebenarnya yang disebut Lailatul Qadar itu siapa tuh yang dapat itu? Ini pertanyaan menarik. Kemudian Rabib dan anak saya mencari beberapa ulama dan mendapatkan jawaban seperti ini. Jadi Bapak Ibu ini penting. Jadi saya menyampaikan ini penting untuk masuk yakin balasan Allah bagi mereka-mereka yang intensif di dalam beribadah. Yakin akan meningkat. Ini Bapak Ibu, nah ini tanya bagus. Pak, tanya tentang Lailatul Qadar. Ini namanya Ustaz Farid Lukman Hasan. Begini, kalau sedang merawat orang tuanya, sedang dokter atau perawat pasien, Pak polisi, Pak tentara, jaga di posko di perbatasan kota dan negara, kemudian petugas PT kereta api jaga di tempat tugasnya itu, tapi dengan zikir juga, sholat juga tetap jalan, tapi di tempat tugasnya itu dapat enggak ya itu Qadar. Terus apakah yang dapat yang itikaf di masjid saja ya? Bagi pertanyaan kan ini, masa aku sing ini masjid terus itu loh. Ternyata jawab ini. Ternyata mencapai Lailatul Qadar bisa diraih dengan ibadah apapun saat itu. Apapun saat itu. Yang penting hari itu datang pas jatuh kita pasti ibadah. Itikaf hanyalah salah satu cara. Itikaf hanya satu cara. Lailatul Qadar jika kita saat itu itikaf, tilawah, sedekah, sholat malam, amal solehnya, maka lebih 1000 bulan. Jadi ini yang menarik. Merawat ibu saat sakit di Lailatul Qadar ada luar biasa. Walaupun di rumah sakit atau di rumah sendiri. Banyak yang salah paham soal Lailatul Qadar hanya yang itikaf di masjid saja. Dan Lailatul Qadar adalah milik siapapun yang beribadah saat itu. Walau dia seorang wanita sedang menstruasi. Waduh,
Aku PKB kan ini atau kodar. Enggak usah nyapa daun. Mas, bangun Mas. Bisa macet Mas. Ada ayo saya. Bersih. Ya Allah. Jadi ini jawabannya bagus. Jadi siapapun yang beribadah itu, walaupun dia selalu ada sedang mens atau seorang pasien di rumah sakit atau seorang mujahidin sedang berjaga di poskonya dan lain sebagainya. Ini menarik ya. Ini yakin bahwa Allah itu Maha Adil. Saya pernah diskusi tahun yang lalu dengan beberapa guru ngaji, tak kirim apa ini. Orangnya dan kerjanya bagaimana sih cirinya apa? Tak kirim semua aku guru ngaji. Aku minta pendapat sampai. Mas, itu lama macam namanya yang kenal sering jadi tahu juga. Jadi aku dan semua cuma ada sertifikat saja. Tapi pada hari itu kayak yudisium dulu dicanangkan dan lulus. Apa sih kalau toko yudisium tetap ya lulus. Pas rapat yudisium pernah toko, ini bijimi syarat ya tetap lulus sampai itu kabeh. Ya yudisium pernah toko, ini dimobang ada lulus karena IP-nya sekian, prakteknya sudah, teorinya sudah selesai. Kalau kita dari ibadah aja, sholat batas apa saya berbatasnya, sholatnya, zikirnya, Al-Qur'annya, ini, terus ngerem dengan cara cangkem benar itu, cincang dengan cara minum, cangkem itu tampilnya dengan cara minum, nggak merasa sholat hibah, itu ya dapat semua. Jadi pas pengumuman judicial dinyatakan dapat, dan begitu dapat maka kelihatan Bapak Ibu perubahan perilakunya itu beda banget. Nanti ganti aja nih. Kalau orang tadi biasa saja itu udah di luar biasa tuh, pintar ditambah semangat itu biasanya dapat. Beda semangatnya beda, cara berpikirnya kayak meloncat itu, bukan hanya nambah Pak, meloncat. Jadi kok cara berpikir kok aneh ya deh kok visioner jadi jauh banget itu. Ada perubahan itu dan dia yang tahu mesti keluarganya. Oh sekarang bapak Ami pemikiran jauh banget ya. Ini yang pertama, sebenarnya yakin Allah Maha Adil membalas semua orang berita dengan sesungguhnya yakin. Termasuk yakin bahwa langsung Ramadan itu Gufrul Matakotam itu yakin Allah mengampuni dosa-dosanya. Yang sholat juga demikian. Yang istighfar akan diterima. Yang ketiga, lebih hormati hanya apa? Agamanya meningkat dan akhlaknya juga makin meningkat. Terutama meningkat kebaikannya dan menurun keburukannya. Jadi apakah ada dua kan mahmudah dan mazmumah. Mahmudahnya meningkat, mazmumahnya turun, sedangkan bisa minimalis bahkan nol ya. Apa itu? Pada itu ada MMSB. Jadi ada beberapa singkatannya. Pertama, malasnya berkurang. Kok malas berkurang? Memang Allah menyampaikan orang-orang yang bertakwa itu kan di dalam Ali Imran ayat 133. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu lil muttaqin alladzina yunfiquna as-sara'ata. Bersegera pada amran Allah dan surganya yang luas-luas tapi disediakan untuk orang bertakwa. Adalah mereka yang alladzina yunfiquna as-sara'ata wal qadim min al-ghaid wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Jadi dia tuh entengan banget malas hilang. Dan bani malas. Nah saya kira kok ya masih rinding tuh. Kok langsung gampang banget ya. Itu pengalaman orang yang sawalnya berhasil. Apa Ramadan berhasil meningkat bersama. Malasnya berkurang, marahnya berkurang, atau lesu. Beben langsung mendelong utak ini, utakmu aku. MA ampun saya kira tahu pikir di mana ini aku mantap utakmu saya mikir loh apa tadi itu saya ini dia bagi utakmu makanya mentelong lagi mikir atau dipikir dijogo loh dia mana bapak coba sen yo
berubah. Nek nesu ya tetap nesu, mau orang nesu melihat suatu nesu, tetapi nesunya mulai terkendali, memilih katanya. Nah itu Bapak Ibu tanda-tanda orang yang sabar bener ya. Marah kudu, maksud kita nggak ada marah demi Allah. Nek anake sing lanang nyonya sing putih ya langsung kita bergerak, jangan sampai mbak diketak adine tendang gajul jiwit sebelah. Oh nggak boleh itu mendolimi wanita makhluk. Nanti kebiasaan bahaya banget ya. Kita nggak berdiam, kita marah, harus marah. Sampai marahnya minimalis, gak bisa nesu. Jangan bangga nggak bisa nesu. Anak beli rasa nesu rasa tak apa. Ini bangga kayak apa kok? Aku sabar, rasa sabar itu tinggi permisif, membebaskan, nggak baik ya. Baik harus mati. Kemudian apa lagi? Akhlak baiknya meningkat, akhlak buruknya menurun. Apa itu? Sombongnya berkurang, merendah hati. Ya Allah, sombong itu sebabnya apa, Bapak Ibu? Kata Bapak Imam Ghazali ada 7 alasan. Satu, karena ayune. Aku ratu sombong terhadap kecantikan, kegantengan, kemelogannya aku ora bagus. Ya ora bagus sombong. Sombong sing ayu banget, bagus banget, gagah banget, ganteng banget, medekol. Ya wis medekol, ora sombong, keren tuh ya. Pinter ora sombong, sugih ora sombong, bagi ora sombong, terkenal sombong mas keren. Yang kedua karena nek duel menangan. Perkasa. Berantem jagoan. Yang ketiga sugih. Enggak kayak Bu sugih. Banget. Kemudian keempat pangkat tidur. Pangkat tertinggi apa Bu? Jenderal pangkat jatuh jenderal apa? Pensiun. Paling itu pensiun. Nanti terakhir almarhum. Ya Allah. Terbaik Bapak ini. Karena banyak bolonya, pendukungnya. Banyak bolonya, banyak pendukungnya. Apalagi Bapak yang semati. Karena keturunan orang top. Apalagi karena banyak amal solehnya, ini paling mengerikan. Banyak amal solehnya. Dan sombong, meremehkan warrior, dikritik tak gelem. Karena sombong tak menolak kebenarannya. Tapi itu mati. Kalau kita syawal ya akhlaknya makin bagus, berkurang malesnya, marah-marahnya, sombongnya, dan juga berkurang borosnya. Borosnya berkurang lebih, wah jangan berat-berat, boros banget. Positif gua, ya Allah. Setelah Ramadan jadi lebih setiti hemat. Ini ulah pelit, kebablasan di pelit nanti. Setiri pol, kita meningkat itu. Sebenarnya harus berkurang. Baru itu orang dermawan pernah ya. Untuk hal yang baik dia dermawan, untuk yang jelek dia membatasi. Yang berkelompok sia-sia dia batasi. Ya tengah-tengah. Kemudian Bapak yang semati, orang-orang yang syawal itu meningkat juga di bidang akhlak yang bagus, berkurang dustanya, bohongnya udah mulai pakai ilmunya Yudhistira dia jadi Prabu Kresna. Nah tapi Prasidurna. Tapi Ibu isanya tapi nah gajah soto apa tuh? Napa soto apa pecah? Terus apa? Nggih yang soto mau pecah. Gajahnya dididik itu pecah. Ini metode ini cukup benar ya di masa kekinian karena kadang-kadang kita tutup untuk mengatakan sesuatu. Dan ini kegampang gimana kita jujur tapi tidak jujur dan itu harus pakai strategi. Kemudian yang terakhir akhlaknya makin bagus, berkurang akhlak buruknya, meningkat akhlak baiknya, yaitu ghibah. Mengapa ghibah? Tapi sebenarnya banyak ya, ini tempat saya ambil contoh yang banyak dilakukan orang. Ghibah ada mengatakan buruknya orang atau satu yang aibnya orang
Yang kalau orang tadi benar nggak suka, padahal faktual, bukan fitnah. Ya ada orang tundi eli itu, dia tundi eli, banyak tundi eli. Nggak yang mulai apa senang? Orang apa sih? Ya orang apa sih nggak senang? Itu gibah. Itu pernah dijani Aisyah, nanti itu Nabi kan? Ya Nabi Rasulullah itu kan kayak kecil gitu, langsung Aisyah nggak boleh. Tapi kan fakta, kan nggak kayak fitnah. Ya itu jadi gibah. Itu terima kasih bagi saudaranya. Ya Allah, ibu kalau seseorang ngomongin kita yang kita dengar nggak suka, padahal faktual ya, tidak digeli-geli, itu jangan kita. Dan kita pindah pada SJA, B-nya ini waspada tipu daya iblis. Karena bulan Syawal iblis mulai dilepas belenggunya. Pak, bulan Ramadan kok kejahatan juga banyak. Itu soalnya iblis sudah pakai programnya, pakai klik itu pakai gini, seperti orang kamera langsung ceklok, terus ceklok gitu. Jadi iblis itu buat program kader-kader setan di jeng, aku tiba-tiba digerakkan kita jeng, ada kejar semua. Makanya ada di bulan Ramadan kok kejahatan masih ada, karena itu sudah pakai betul-betul pakai semacam cat AI juga ya. Aplikasinya canggih banget. Seperti DeepSeek, jadi kita pakai yang canggih. Iblisnya dibelenggu kejahatan dan terus kejahatan. Kadernya udah nggak usah dibelenggu tapi kan dibelenggu. Rasul ini lah iso bengok-bengok. Mak tangan dibelenggu bengok-bengok aja terus. Bebas mati. Jadi kita hanya di iblis itu punya teman akrab berapa Bapak Ibu? Merakrabnya loh 10-nya. Suatu saat ada dialog antara iblis dengan Rasulullah dalam kitab Rasul Ibadah. Itu gini, iblis berapa banyak teman akrabmu dari umatmu? Iblis kam ahibaku kami umati. Berapa banyak dan umatmu yang dan sahabatmu? Kata iblis asyratun nafarin, ada 10 rombongan. Pertama, imamul jahil, pemimpin yang nyeleweng. Jadi dia memimpin tapi menggunakan kepemimpinannya untuk mengisi pundi-pundinya sendiri. Rekeningnya, meskipun rekeningnya nanti di ketakutan diganti jadi liya. So diatur pokoknya. Rekeningnya nggak di dalam negeri, negara-negara yang sudah ada hubungan diplomasi. Yang kedua, wal mutakabir, orang-orang yang sombong, mutakabir. Isinya itu pada orang-orang yang tadi ada Bapak Imam Ghazali, ayu, jadi isinya artis-artis, sing ayu, bagus, kadang mengati dul-dul. Tapi sombongnya ini teman akrab iblis. Rombongan yang kedua, yang ketiga, ulama Sodaqul Amir ala jari, ulama yang membenarkan pejabat di saat salah. Pejabat di salah ini dianggap dia benar, dia dapat fasilitas makan siang, makan nasi goreng, tidak ada makan gratis, tidak ada makan yang gratis. Aku lanjutkan bentar. Ibu itu mari. Jadi ada orang kumpul setelah diajak makan oleh penguasa. Karena itulah para ulama-ulama yang barok yang hati-hati itu diundang. Maksudnya alasan Allah lebih alasan itu. Nek empat mata nggak boleh diundang sampai yakin. Lepas forum pengajian mau, tapi lepas empat mata saya alasannya Allah saja. Karena menunggu kan itu. Yang keempat, ulama membenarkan pejabat yang salah. Yang dingin. Ya macam sih. Oh itu
Baru parfum. Oh gitu nih. Itu dia otomatis itu. Alat di kok itu ucuk. Saya kira lihat sesuatu. Lihat sesuatu. Kemudian yang ke bal mukhtalir, si orang yang monopoli barang-barang yang masyarakat, monopoli dikuasai, minyak goreng, sandera tadi, pokoknya kepentingan masyarakat, orang itu mau lihat kudu nak, ya monopoli, pabrik tak tuku langsung. Pengen nyetak macan tuku langsung berapa ribu tak tuku apa? Ini umur ini kabeh tak usahakan macan ini. Ras 4 dijual. Tuku langsung dituku apa kok pabrik. Ini nyetak tak tuku 1 juta. Wis pokoke piro. Jangan teh apa bedane apa ning jerone. Nek dikabarke wong aku ngomong ngerti kabeh apa sapa aku. Nah ini monopoli barang dengan masyarakat, terutama ya sembako ya saja. Kemudian yang berikutnya adalah bazani, jinawan dan jinawati. Zina, laki menjina perempuan. Laki-laki jinawan, jinawati. Ini ahli wali zina tuh dia udah pengalaman banget itu. Pokoknya tangisan wong lanang di terus dia mengeksekusi laki-laki dengan sangat menggairahkan, membuat ketagihan. Itu tahu caranya. Ojo takon aku tahu ya. Tak ngerti Pak. Posisinya, pakaiannya, ngomongnya, ini pendekatannya sangat lihai. Dan itu ada agen-agen spionase yang akan begitu. Orang-orang biasa tuh ditaklukkan dengan cara dikirim laki-laki atau perempuan tuh. Gimana caranya dia pas sok berbuat sing anu untuk dipoto direkam untuk menjadi kartu truf untuk menegur dia. Dan ini saya pernah dulu ada acara, saya nggak sebut organisasi di Jakarta, pernah di hotelnya kan beneran dulu ya, ada beneran yang banyu di kolam ini ngono ki Pak. Itu ada jam sekian malam ada tante-tante yang keluar di lobi itu. Saya diajak, dia masuk, mau, lama, mau tahu, urung orang, nah urung berpulang iso. Teman kita ada yang mau main gratis, tapi berkata ini. Ya Allah, nanti tuh menjebak dia, memeras. Ya, ini mengerikan ya. Jangan bangga, Ustaz merasa ini, orang karuan, saya ini sih sama ngomong sedikit dulu. Enggak, lek baca pusing tak kamu. Saya diperas. Tapi otomatis metode model memeras semacam ini sudah lazim dilakukan. Untuk menaklukkan orang-orang siapapun dimanapun dalam ilmu peperangan itu memang harus pakai model kayak gitu menaklukkan, termasuk peperangan mata turun ajam dan orang-orang beriman. Ini iblis benci dengan akun ajam, pengen busuk gitu dengan macam cara. Ini kemudian apa ibu yang hormati, waktu riba, memakan riba termasuk akhlak habis. Saya nggak akan bahas banyak. Apa dia Bapak Ibu? Batajul qaim, pedagang yang khianat. Pedagang khianat, beli barang katanya kabis 1 kirim kabis 2. Katanya cuma kecil, sedikit saja. Pisahin, jebule bolak-balik. Itu rasidi, jebule kan banget. Ngapusi dalam berbisnis. Dalam aku udah ngomong loh bahasanya, termasuk tuku lilin, gensong lampu,
Kecemuruk pokoknya kecemuruk liline kayak campur apa gen umur PAP ngono. Iki nek umur pengen iki kudu sing lini tak brongsong iki dadi larang. Padahal ada badan khusus ya. Lilin A, lilin A itu memang kualitasnya tinggi, tidak mati-mati, awet gitu, urupnya biru gitu. Ini urupnya biasa atau kuning gitu. Pertama. Ini itu paham Bapak Ibu? Ini jangan. Apapun rasanya jangan mengapusi. Dan kita moga anak turun kita nggak ada seperti itu. Ya. Kemudian lagi Bapak Ibu, orang yang tidak bisa menghentikan dari minum khamr atau yang memabukkan. Jadi nggak bisa menghentikan hal yang memabukkan. Dan mabuk itu nggak harus brandy, whisky, martini. Untuk jam-jam martini itu seperti. Padahal memang namanya martini itu memang whisky martini, brandy. Dan itu bisa minuman vodka. Apa Saya dulu pernah waktu mahasiswa diajak ning restoran itu untuk main kuning itu coba dulu. Apa ini nyoba Pak. Sidik rak. Sidik ada mabuk, dia mabukan haram, ning mabuk ora pokoknya ora. Mergo ini nek mabuk ora apa ya karep pokoknya ora. Dia tahu gubernur waktu itu kan saya tambah aja kan guru SD, ibu saya perawat ya. Jadi kan uang itu kan terbatas jadi diajak tuh aku pun yang berbontot orang tuh saya butuh. Waktu tahun 85 loh, jangan bandingkan sekarang. 85 SPP saya cuma 60.000 kok. SPP saya satu semester 60.000 di UGM. Itu jatah 100.000 Pak. Tidak berapa? 100.000. Oh gubernur. Tidak bisa udah beberapa bulan lalu. Ya saya hidup bisa berapa bulan itu tuh 100.000 itu. Aku sebulan 50.000 ya waktu itu. SPP 60.000. Jadi ya Allah mangan gitu kok sing kuning murah. Ya Allah maniman ya boros banget. Terus nembungnya ngomong piye yo. Itu bayangin nembungnya ngomong piye. Sama waktu jadi mau jadi dokter ahli penyakit dalam. Saya punya pasien, saya semangat penyakit dalam belajar ilmu infeksi namanya. Itu ada di poliklinik itu ada gadis yang badannya bagus. Makanya ya untuk ketat gitu. Terus ada apa Mbak? Sakit ini dong. Oh, infeksi, jangan kencing. Kok? Yang bisa kencing. Mbak sudah pernah belum saya mahasiswi. Oh, mahasiswi. Ada pada apa cuma ada infeksi ini ya. Apa pernah? Oh. Iya dong. Iya. Terus maksudnya apa pernah berhubungan dengan? Iya dong. Saya memang dengan adik kelas saya. Itu. Yang lain dengan kakak kelas saya. Itu dikotakan itu tenang. Ya Allah. Susah bayangin. Terus berbagai dokter banyak itu pegawai BCS sebelum ada BCS tahun 95. Baca BCS. Terus aku bayangin kira-kira ini main karo wong terus orang terus tangi tinggi itu loh seperti Pak minta uang untuk di Jogja untuk kuliah kok nggak mono-mononan dulu diganti-ganti. Saya pernah dok dengan ini posisinya gini, tapi kan ukuran gini enak dibeli rotok. Terus yang gede tak tahu juga kan judes kan tak biar bisa loh. Karena sing mahasiswi dijajak dijual oleh temennya pacarnya yang mahasiswa juga disewa sekian 100.000 tuh udah mahal waktu itu. Dan pas diperiksa tuh maaf jangan periksa cepet banget toh cepet banget tuh mau diperiksa tuh cepet banget copot ya Allah
dokter nak ngesake nanti. Tawari barang. Pada kepo. Bapak Ibu, ini kadang-kadang seperti itu benar sedih. Jadi jangan dikira karena termasuk teman yang bikin ada orang yang menghalalkan semua cara yang penting dapat uang. Termasuk dua temannya dijual. Dan mungkin dia ditinggali. Mau tinggal atau tidur barang itu titik. Bayangkan, apa gelem dia nganggo sing tinggal sapa-sapa. Iso tinggal yang tadi disimpangan pada teman kuliah. Nggak bisa bayangkan Bapak Ibu. Jadi ini teman akademis yang berikutnya. Jadi saya tidak akan kupas panjang-panjang dan sebaiknya apa-apa dikupas itu musuh iblis yang dibenci iblis ada 20. Dan kita masuk pindah pada SAJ, A, B, B-nya Mas Wajah. Karena amati diri sendiri dan sekitar kita. Mengamati apa? Yaitu gejala penyakit berbahaya. Jadi Bapak Ibu, mari kita berusaha mengamati gejala-gejala penyakit berbahaya yang mungkin menimpa pada kita atau pada kita. Karena dengan mengamati dan tahu bahwa itu bahaya, kita menyelingi itu dapat menolong dia. Ini jam berapa ya? Ini dah suruh. 2 menit lagi habis subuh. Oh ya wis, kan suruh. Jadi saya tanya suruh mau pergi. Ternyata sampai suruh. Tidak terasa. Tidak terasa. Suruh belum. Maka belum nanti ada pasien. Di Bapak Ibu yang mati itu kalau gejala penyakit itu ada 23. Ya, di Bapak Ibu saya lihat di YouTube ya. Ini kalau ketemu terlambat sudah cacat atau mati atau boros. Itu ada 23. Kemarin ada cucunya panas. Saya bingung. Padahal dokter yang duduk tenang itu panas benernya. Iya. Virus. Pak ini kan berbari 3 hari, udah ditemu 3 hari dong. Terus saya bawa makanan dari luar gitu. Ternyata betul senang dong. Yang anggur yang kuning yang dimaaf langsung gak panas kan? Dehidrasi ini panas banget ya. Tapi itu kakaknya putra masih tubuh banget. Oh nggak apa-apa. Tadi nggak ada panas aja. Jadi Bapak Ibu mati. Kemudian yang terakhir L, Bapak Ibu yang mati, mari kita lipat gandakan kekebalan raga dan jiwa. Jadi ilmu membuat tidak gampang sakit. Dan ilmu supaya tidak gampang digoda iblis. Ini perlu kita kupas ya. Gimana strategi agar kita nggak gampang tergoda. Kira-kira gimana caranya biar nggak terlalu bodoh? Ada 2 cara. Kendali dalam, namanya internal control, dan kendali luar. Jadi dengan membatasi, diprotek sampai kena. Misalnya orang, saya alergi debu, alergi AC, maka pakai masker. Selesai. Orang banyak berbuat itu ada banyak pelacur laki, pelacur perempuan. Wangi ganteng, wangi melidit, rapi-rapi. Anak saya yang bungsu dokter Dewa, dia cerita, ya tak cintainya, tapi sekarang ini kono ya, nah, mas iyo, kamu pas yang ada di notik tipe dokter itu karena perkembangan penyakit seks itu banyak mengerikan. LSL, laki suka laki, perempuan suka perempuan suka laki. Ada yang bisik, ada yang ngeri loh itu. Nah, kalau ada seperti ini, langkahnya apa? Protect, diberi pengaman. Makanya kita dalam bahasa agama kalau lingkungannya jelek, langkahnya apa? Betul. Hijrah, pindah. Kalau yang di sini bagus, orang pengen masuk ke sini ya, karena bagus ya. Tinggal tempat-tempatan nanti bakal luar. Jadi Bapak Ibu, kita harus hijrah memang. Tidak bisa tidak, itu bahaya soalnya. Nah, Nabi Muhammad berikan rumah saya. Karena dalam hadis Rasul mengatakan arad julu ala dini kholini pada akan cukup
Seseorang akan ikut isma karakter dan agama teman akrabnya. Hati-hati dengan siapa kamu berteman akrab. Karena kontak aku bisa mengaruhi perilaku tingkah laku. Apa saja. Itu Bapak Ibu. Kemudian yang dari internal control bisa melakukan pertama sholat tahajud, dan itu sholat menguat jowo jero. Bapak Ibu sholat tahajud nanti lebih tahan godaan. Digoda disokok wangil. Jadi disokok wangil Bapak Ibu kalau tahajudnya benar-benar masuk tuh. Karena dua tahajud yang di dalam surat 17 ya, tadi surat itu Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mudkhala sidqin wa ja'alni dan sultan sultan yang menolong kita dari Allah, suatu kekuatan tak terhingga yang bisa menolong kita. Kalau mantap teguh istiqomah tidak zina angel tidak rasa mau anak-anak jadi gue pamit ulah teko Maya jangan sampai ya tangguh untuk dibuat digoda berdosa wangel banget hukum itu sholat tahajud bagus. Kemudian apa lagi Bapak Ibu? Poson Daud itu juga keras, hati keras terhadap hal yang buruk, tapi lembut untuk yang baik-baik. Dia mulai memilih dan memilah, termasuk meskipun Daud meskipun ada halal bihalal tetap dia tekok. Halal bihalal itu Bapak Ibu kalau pas poson Daud itu ya sedih banget. Pas niruan meneh wis urunan nek hotel Grand Rohan batas 1 juta pas Daud tuh iya apa muka iya saya pernah gitu dimarahin tuh saya pas pengajian di madrasah anu gitu ya, itu satu kabupaten 2 tahun semua menghuni kepala sekolahnya. Suatu memang putranya guru ngaji saya, dan dia adalah jadi cahnom ini udah pas sekolah. Nah ilmu agamanya itu tuh ustadz saya. Ya mas, aku mau sholat. Apa? Syawal. Raiso. Yo ora iso. Aku ra rido. Timam. Wah. Hati-hati sih. Ngerti. Nek aku gelap ya. Yo rapi. Aku sapa Mas? Ya guruku. Nek legane aku piye Mas? Ya wis tak pangan itu tak pangan. Dan itu poso wis bisa mangan. Gara-gara beruni Mas. Ora cipak iki aku. Ora, bukan setan. Ya tahu Pak, kamu sudah punya niat baik. Tapi kan tak dengan guru. Ya, gagal kan seperti sama seorang istri puasa sunat bujur jalan. Dek, yuk Ania bubuk yuk apa kiri-kiri. Puasa sunat ya batal lah. Itu ganjaran bisa. Melayani itu ganjaran itu loro. Itu dua. Jadi itu ibadah jadi kita juga ada batalkan ya wis. Ridone guru. Kan saya makan buat saya masak belum mas lagi masak sendiri aku coba ya wes aku batal iki aku batal nggak sampai aku tak sudah kakak lebih seperti ini jadi saya maaf sudah waktunya cukup sudah saatnya cukup Ustaz Abdul Somad itu buat rumus yang gampang mungkin ada baiknya saja ya. Waktu suruh tuh pada baru waktunya buka suruh waktu suruh kan dia boleh pas matahari kan dia boleh kan nunggu dulu sampai mundur beberapa menit. Padahal yo podo karo buka nih mas. Gitu. Nah, kemarin kita buka kan jam 5.51 suruhnya masih di bawah itu. Jam berapa suruhnya berapa? 5.4. Ya kan ditambah 10 menit kan ya. Iya kan dikasih 10 menit untuk sholatnya. Jadi Ustaz Somad gini bos. Tak cek, ya bener kan, mikir ya. Ya kira-kira itu lah gitu. Jadi memudahkan itu kan
Waduh, buku sahur apa maghribnya jam 5.41 wis 5.41 ya mulai bukunya jam 5.51 ya sudah sah untuk sholat malam sunnahnya besok paginya jam 5.51 juga ya. Karena mesti sore maju 10 menit kita langsung sekitar 10 menit sebelum itu gampang nanti mbak ini rasa ngijin menurut saudara jadi waktu maghribnya ini ilmu satu sempat yang saya dapatkan setelah belajar pada beliau. Singkat saja mari kita doa bertulis subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.